Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom atau salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai deskripsi manajemen konflik dan penjelasan masing-masing tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Manajemen konflik atau konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitas keputusan, tindakan yang dilakukan. Nah, apa saja sih jenis konflik kepentingan itu? Jenis konflik kepentingan ada dua, yaitu konflik kepentingan aktual kondisi dan potensial. Yang kondisi adalah kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara nyata dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Sementara konflik kepentingan potensial itu menyangkut kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Isu kontemporer adalah pokok persoalan atau suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang dan sedang hangat dibicarakan. Nah, untuk menganalisis isu kontemporer itu kita menganalisa, mencari kebenaran tentang hal atau masalah yang baru atau kabar terkini yang masih hangat dibicarakan dan belum jelas akan kebenarannya. Menentukan isu dengan cara isu scanning itu terdapat 5. Yang pertama adalah media scanning, yang kedua existing data, dan yang ketiga knowledgeable others. Kemudian keempat ada public and private organization, dan yang terakhir public at large. Contoh isunya adalah transportasi, yaitu kemacetan, kemudian tata kelola air, yaitu banjir, kemudian lagi ada permukiman ilegal, yaitu permukiman kumuh. Nah, cara pertama kita melakukan penapisan dengan metode APKL. Penapisan dapat memanfaatkan Google Form dan disebarkan ke OPD tempat bertugas. Penapisannya ini contohnya adalah isunya yang pilih banjir nih. Nah, banjir itu berdasarkan APKL-nya nilainya berapa sih, skornya berapa sih, gitu. Kemudian yang selanjutnya kita dapat menggunakan metode Fishbone. Dalam Fishbone ini kita akan mencari tahu penyebab masalahnya apa dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya banjir. Kalau kita lihat dari metodenya, penyebab masalahnya yaitu tata kelola yang parsial. Kemudian bisa disebabkan oleh juga, oleh manusianya, yaitu perilaku membuang sampah ke badan air. Nah, untuk selanjutnya bisa disebabkan oleh material nih. Materialnya itu prasarannya terbatas, kualitas kuantitas saluran, bendungan, waduk, dan lain-lain itu jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya kita akan melakukan penapisan USG atas penyebab masalah yang diperoleh dari metode Fishbone. Masalahnya yang kita dapatkan tadi adalah perilaku membuang sampah ke badan air, kemudian pengelolaan SDA yang parsial, dan prasarana yang terbatas. Nanti kita akan kasih skornya atau nilainya, kemudian akan kita totalkan. Nah, dari penapisan ini dipilih penanganan banjir dengan mengelola perilaku masyarakat. Selain metode yang kita gunakan tadi, kita juga dapat menggunakan metode selanjutnya, yaitu menentukan alternatif solusi dengan menggunakan metode MC Namara. Nah, MC Manara ini kita mempunyai alternatif solusi. Yang pertama dari penerapan sanksi hukum, efektivitasnya bagaimana, kemudahannya bagaimana, dan biayanya bagaimana. Kemudian alternatif solusi selanjutnya adalah kerja bakti rutin setiap akhir pekan dan pemberian insentif dan disinsentif. Nah, alternatif solusi yang dipilih dengan scoring yang kita dapatkan, kita menemukan nih solusi yang kita pilih, yaitu melakukan kerja bakti rutin setiap akhir pekan. Semoga learning journal ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Salam.